Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Marisa Silalahi dengan nomor NIM 2003010031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya sedang membuat sebuah video pembelajaran yaitu tentang otak manusia dan fungsinya yang berkaitan dengan berbahasa. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, ada baiknya jika kita pertama harus mengetahui apa itu bahasa. Menurut Sumarmo Markham, bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi antar individu yang diucapkan. Dalam pengertian luas, bahasa ialah sarana komunikasi antar individu yang pada umumnya mencakup tulisan isyarat dan kode-kode lainnya. Dalam organ tubuh yang terdapat bagian yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh manusia, termasuk berbahasa, yaitu otak atau pikiran. Nah, di manakah letak bahasa di dalam otak? Menurut Whittaker, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa didasarkan dengan 3 bukti utama. Yang pertama, unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menepati bagian yang sama dalam otak. Keterampilan berbahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, dan struktur linguistik secara ciri-ciri, sintaksis, dan semantik, berbentuk leksikal dan gramatikal, memiliki daerah khas dalam otak. Yang kedua, bahwa bahasa semua orang menepati daerah yang sama di dalam otak. Yang ketiga, terdapat hubungan antara kemampuan berbahasa dalam belahan otak manusia. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3, yakni 1. Otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, yang ketiga batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlihat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia, salah satunya tentu saja dalam bahasa. Konteks cerebral terdiri atas 2 bagian, yakni belahan otak kiri atau hemisfer kiri, 2. Belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Hemisfer kanan mengontrol peremosian informasi, spasial, dan visual, atau dalam melihat, memikirkan, atau memahami ruang atau benda secara 3 dimensi. Sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa, di samping tentu saja proses kognitif yang lainnya. Antara pikiran dan bahasa ada suatu timbal balik. Berpikir dengan jelas dan tepat menuntut pemakaian kata-kata yang tepat pula. Begitu juga pemakaian kata-kata yang tepat sangat membantu untuk berpikir dengan luas, lurus, dan benar. Bahasa laksana alat pemikiran apabila sungguh-sungguh dikuasai dan dipergunakan dengan tepat akan sangat membantu untuk memperoleh kecakapan berpikir dengan lurus. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berpikir lurus menuntut pemakaian kata-kata yang tepat. Maka hendaknya dalam mengutarakan suatu dari pikiran haruslah menggunakan tatanan bahasa yang sistematis dan teratur agar menghasilkan kebenaran dan tidak sesat sejak dalam pemikiran. Oleh karena itu, apabila berbahasa atau berbicara melibatkan pikiran, maka ketika akan berbicara dengan siapapun dan mengenai apapun, alangkah eloknya dipikirkan terlebih dahulu, karena dalam berbahasa yang dituturkan juga akan memperlihatkan secara tidak langsung kepribadian penutur bahasa. Sampai disinilah video pembelajaran yang dapat saya buat. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.